Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sebanyak ini jawab salam segitu-gitunya. Pelakar kali ya. Durian si buah durian di belahnya pakai kampak. Jawab salamnya kedengeran, saya kedengeran, tapi masih banyak yang kagak kompak. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ada 3 kelompok manusia yang gak wajib jawab salam. Ada berapa? Ada 3. Ntar lu dipoto dulu. Wah, bukan kalau saya lagi ngomong dipoto, hasilnya dimangat. Apa disebarkan dari grup. Bisa mana tuh nganggap jelek banget gitu ya. Ada 3. Apaan yang 3? Tuh, apaan yang 3? Orang yang gak wajib jawab. Orang gak wajib jawab salam. Katro, siapin ya. Ntar saya baca iringan berbana. Katro, suara saya di jet minor. Nah, ada 3 kelompok manusia yang gak wajib jawab salam. Ada berapa? Udah tahu belum? Orang saya belum kasih tahu. Kelompok yang pertama yang gak wajib jawab salam adalah kelompok orang budeg. Tahu orang budeg gak? Orang gak denger. Ada 10 orang budeg lagi duduk semua di sini. Oh, ada 10 orang budeg duduk di situ. 10 orang budeg duduk di situ. Saat Alimin masuk kenceng banget. Assalamualaikum, assalamualaikum. 10 nggak jawab. Kenapa nggak jawab? Karena budeg. 1 orang teriak. Saat Alimin masuk nggak beri salam. Udahan lu kagak denger. Kelompok kedua kelompok orang gila. Sholat aja kagak wajib. Kelompok ketiga kelompok orang mati. Ibu pernah takjiah nggak? Ada bendera kuning takjiah. Beri salam dah. Assalamualaikum. Yang duduk yang jawab. Waalaikumsalam. Mayatnya jawab nggak? Aja tutup mukanya, buka tutup mukanya. Assalamualaikum, itu saya nggak jawab. Kalau dijawab pada kabur, ayat bicara. Ya, meskipun ada ziarah kubur kita bisa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Meninggal apa mati? Yang bilang itu saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Tuh, mati bukan meninggal. Ya, sekali lagi, biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu dong. Kalau salam bukan kompak mau dijemur, kalau dibaki. Yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki. Amin sama salam kencangkan amin. Angkat tangan semuanya. Mudah-mudahan rezekinya rezeki yang halal yang berkah. Yang hadir semuanya bisa haji atau umroh ke Mekah. Mudah-mudahan bisa tawaf keliling Ka'bah, cium Hajar Aswad dengan mudah. Mudah-mudahan bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa wukuf di Arafah, bisa mabit di Muzdalifah, bisa melontar ula, wusta dan Aqabah. Mudah-mudahan bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke Bandara Jeddah, pulang ke Kembangan disambut warga dengan meriah. Mudah-mudahan masih ada sisa uang buat beli tanah sama sawah, buat bangun rumah mewah. Mudah-mudahan tinggal di kampung dari jauh fitnah dan musibah. Mudah-mudahan pada punya mantu anak ustadz atau ustazah, punya keturunan anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan semuanya matinya husnul khotimah, doanya diijabah, dikuburin dalam tanah. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir dengan mudah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga dah. Amin ya robbal alamin. Demikian ceramah saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh belum man. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu jangan ngobrol dong. Yang ngobrol tak sedari nggak ketemu cari pulang. Tapi di mana itu? Ibu lagi ngobrol. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang sama-sama kita hormati, nama-namanya nih. Bapak Ustadz Alimin, pimpinan Yayasan Wasilatul Muhtadin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat. Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Kalau dia mau tambahin bininya terserah dia. Amin ya Rabbal. Yang terhormat Ustadz Haji Dahir, sesepuh Kampung Pasar Minggu Kembangan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat. Juga Ustadz Haji Ahmad Hadi, apa Hadi ini? Dan juga Ustadz Madari, Ustadz Duha, Bapak Haji Madid, alhamdulillah hadir. Saya udah berapa kali ketemu beliau, cuma beliau sama saya ya jarang ketemu ya. Waktu di Yayasan Al-Muhlis Jakarta Barat, alhamdulillah ketemu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, karena saya yakin yang hadir bisa nyebutin namanya masing-masing. Sebutin dah ya. Iya, masa saya sebutin semua. Memang orang undangan pakai daftar hadir di situ. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersilaturahmi dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid udah lewat, kita masih bikin Maulid. Sekarang lagi pada ngurusin banjir, ya. Ibu kipas kenapa gerah? Oh, nggak apa-apa ibu, keringetan. Mudah-mudahan keringet ibu yang keluar menghapus segala dosa-dosa ibu. Kemarin saya ceramah pada kehujanan dikit. Ustaz, pikir-pikir pada jangan kehujanan. Biarin Ustaz katanya, kalau basah katanya dosanya diampunin. Kalau basah lagi Maulid dosanya diampunin. Lu mandi hujannya sono, bilang gitu. Basah ya. Ya, adik-adik semua, para pelajar, ada remajawan, ada remajawati, jadi anak perawan kudu hati-hati. Kenapa jadi anak perawan kudu hati-hati? Jangan jalan di kuburan ada ular kadut buat titiran. Kalau pacaran jangan tiduran, ntar perut gendut jadi pikiran. Ini meja pajangan doang nih, gak ada airnya. Enggak, saya bilang meja pajangan doang, dia bekas piala. Yang enak ada airnya nih. Burung pelatuk dimakan kucing, kain kucing 7 buntelan. Mata saya ngantuk, kepala saya pusing. Sebuah kopi kayak yang kentelan. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bertatap muka bersilaturahmi dengan saya. Metik kelapa dan buah buni yang matang-matang. Selamat berjumpa dengan sarwani yang ganteng. Iya. Saya dulu ada ciciannya. Minum sekuteng di atas pedati, dulu ganteng mirip Krisna Mukti. Minum sekuteng di puncak sono, dulu katanya ganteng mirip Budi Herlino. Alhamdulillah yang enak makan sop jamur, makannya pakai mie. Kalau panjang umur rajin-rajin silaturahmi. Tadi kan coba nih bukan. Saya nangis rusak banget. Ya. Sebelum saya menyampaikan segala sesuatu, biar ada keikhlasan, biar ada keredoan, saya mau nanya dulu sama jamaah. Kalau nggak saya tanya, ntar saya pulang aja dah. Ikhlas gak dengerin saya? Ntar ikhlas gak mau dengerin Bang Haji Madid? Ikhlas gak dengerin saya? Ikhlas gak dengerin Bang Haji Madid? Nah, yang kedua, mau amalkan gak apa yang disampaikan? Mau diamalkan gak? Yang benar? Mau diamalkan ya? Ikhlas ya? Ikhlas ya bro? Mau diamalkan ya? Nah, ayo ikuti saya. Ke Mekah orang berhaji. Di sono dia naik onta. Malam ini kita berjanji, jangan ada dusta di antara kita. Ya kan nggak mau dengerin, ikhlas. Kedua mau diamalin, ya kan? Iya, ke Mekah orang berhaji, di sono naik onta. Kalau kita berjanji, jangan ada dusta di antara kita. Baik. Sebelumnya saya menyampaikan segala sesuatu. Ke pasar beli duku sama beli ubi, jalan kaki nyangkut di kawat. Kalau ngaku cinta sama Nabi, ayo kita baca. Ibu duduk, niatin ngaji, ya, niatin ngaji, semuanya niatin ngaji. Ya, nanti kita akan dengarkan ceramah. Tadi udah Habib Bakir bin Awiyah bin Yahya udah selesai. Nanti Bang Haji Madid, sekarang saya. Mudah-mudahan niat ibu duduk dengerin. Nih jiping, malam ini jiping. Tahu jiping apa? Ngaji nguping. Nggak ada yang nyatet, nggak ada yang nulis. Mana pegang pulpen nggak? Pegang kertas nggak? Nyatet nggak? Ibu nyatet gak? Siapa orang yang hadir di majelis ilmu meskipun sesaat nggak nyatet nggak nulis, dalam kitab risalah Tudwalil ini dikatakan orang itu seperti dia sholat 100 rakaat. Berbingung. Siapa orang yang menunaikan majelis ilmu meskipun sebentar kagak nyatet kagak nulis, maka baginya pahala seperti dia sholat 100. Udah panitia tahun besok bikin maulid nggak usah pakai penceramah. Habis baca maulid kita sholat semuanya 100 rakaat, mau gak? Bro kagak datang ya. Terawih aja hitungan, terawih maaf bu, terawih aja udah berapa rakaat ya, gitu. Apalagi ada ceramahnya, pada kesel banget kagak ikhlas. Ada ceramahnya gak? Kagak kayaknya, guru tetap datang. Namun
Jamaah sekalian, sebelum sholat witir kita dengarkan guru kita ceramah Ramadan. Kepada beliau kami sampaikan, ibu lagi melanjut, ya pakai ceramah lagi. Ada yang begitu? Ada, ngaku aja dah ya. Baik, hadrat siap. Kalau mau masuk ke mana? Kalau enggak usah dimasukin, ntar suaranya jadi berantakan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami ya Rabbi bil Mustafa. Masukin. Waghfir lana ya wasi'at karami Muhammadun sayyidun qaum wa thaqalaini wal fariqaini min qurbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami. Ya Allah ya Tuhanku, Nabi Muhammad ya Nabiku, kitab Quran ya imanku, Kabaitullah ya kiblatku, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami. Ada jalan jembatan tinggi, kapal berlayar sore dan pagi. Bapak ibu mau kemana pergi? Tempat senang belajar ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami. Kalau parkir jangan sembarang, apalagi daerah Sunter. Zikir sholawat tidak dilarang, ngaji lekar yang bikin pinter. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami. Burung dara terbangnya muter, sudah terbang tak bisa dikejar. Kalau mau jadi orang pintar, harus rajin-rajin belajar. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami. Ini nggak ada spanduknya ya? Ada di atas. Bikin spanduk pakailah banner, cerita bergambar namanya cergam. Kalau ngaji yang benar, jangan pikirin pakai seragam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami. Apa itu di dalam bambu? Ikan betok mati melintang. Siapa itu pakai seragam baru? Mudah-mudahan udah lunas ngutang. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami. Bapak-bapak angkat tangan, yang punya bini, yang punya anak. Ibu-ibu gak usah, ini doa buat bapak-bapak. Bapak-bapak angkat tangan.
Jangan lu, gue punya bini. Punya bini angkat tangan. Ya Allah ya Rabbi. Pak, amin dong Pak. Ulang. Ya Allah ya Rabbi, beri rizki pada kami. Buat makan anak istri. Juga buat pergi haji. Ya Allah. Mustafa balik maqasidana waghfir lana babaya waji'al karami. Ibu, Bu, tadi kan buat bapak-bapak, ibu-ibu mau gak? Bener nih, tapi ujungnya amin ya. Angkat tangan. Ya Hawa. Ya Allah ya Rabbi, beri rahmat pada kami, juga pada suami kami, agar tidak kawin lagi. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana enak ya Bu? Tapi saya kan kemarin bukan suruh mantun. Pantun saya di laptop masih ada 47 halaman. Satu halamannya 14 pantun. Satu halamannya 14 pantun. Semuanya ada 47 halaman, jadi berapa pantun coba? Oh, saya nggak tahu, saya nggak hafal. Ada lagi paling enak makan kacang kulit, makannya di kota Mekah. Buat kita yang hadir maulid, mudah-mudahan hidupnya berkah. Bagaimana supaya berkah? Yang enak makan korma dibawa dari Mekah, jangan jauh dari ulama. Kalau hidup mau ibu tahu kok tuh ujungnya doang kah, laki lu nikah. Udah cukup. Oh enggak, kalau saya tergantung panitia atau udah saya belum Bang Haji Malik lagi itu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, peringatan maulid yang kita hari ini laksanakan merupakan tanda syukur kita kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Beliau membawa ajaran buat kita semua. Paham gak Bu? Kalau beliau nggak bawa ajaran kepada kita, habis kayak kita kayak binatang. Benar gak kira-kira? Ibu cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Nabi? Buktinya apa cinta sama Nabi? Ibu cinta sama Nabi, buktinya apa? Satu, ayo dong, baca salawat, apalagi laksanakan syariat, apalagi nah, orang biasanya kalau cinta sama Nabi ya, cinta sama Rasul, satu banyak nyebutin. Kita cinta sama apa aja yang kita senangi. Ibu cinta sama gelang, ngomong sama temen soal gelang, bener gak? Yang laki cinta sama motor, kemana-mana ngomong soal motor karena cinta, bener gak? Dulu kita masih punya demenan, maaf Bu, Ibu, sebelum ibu nikah kan punya demenan nama itu. Cerita sama temennya tentang demenan kita, bener gak kira-kira? Cinta sama Nabi, kita banyak baca selawat, bener gak? Makanya dengan maulid ini, ayo pertama banyak baca selawat dah. Karena selawat yang kita baca jadi syafaat. Pernah? Ya, banyak baca selawat jadi syafaat. Ya, satu. Dua. Ini kebetulan banyak anak-anak nih. Kalau kata cucu saya, yang enak makan buah mangga, belinya naik kereta. Kalau kita mau masuk surga, jangan durhaka sama orang tua kita. Dek, mau masuk surga nggak? Mau masuk surga nggak? Yang laki mau masuk surga nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak mau masuk surga? Mau? Saya mau ceritain dikit, dengerin. Orang pertama dalam surga dulu siapa? Nabi Adam. Sama siapa? Orang pertama di surga dulu siapa? Nabi Adam sama siapa? Sama Siti Hawa. Kemudian diapain sama Allah? Dikeluarkan. Karena apa Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Makan buah khuldi. Apalagi salahnya? Nggak ada kan? Lagi ngaca di cermin, kita tanya, ya Allah, Nabi Adam makan buah khuldi doang dikeluarkan dari surga. Dosa saya banyak banget, apa saya masuk surga apa enggak ya? Dosa kita banyak gak dari pagi sampai sore sampai malam? Banyak gak? Dosa kita banyak gak? Terus masuk surga gak kita? Nah lu, Nabi Adam salahnya satu dikeluarkan dari surga. Apa kita nih banyak dosanya? Pada bilang, Pak Ustadz, kan ada doa apa? Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku bakal masuk surga. Tapi kan itu baru sepotong. Ilaman aba, ada yang ogah kecuali orang yang ogah.
Sahabat bertanya, kila mayaba ya Rasul, siapa yang orang yang ogah masuk surga? Kata Rasul, man atau ani dahulal jannah, siapa yang taat kepadaku, menjalankan syariatku, dialah yang bakal masuk surga. Waman asoni faqad aba, siapa yang maksiat kepadaku, dialah orang yang gak mau masuk surga. Di antaranya ajaran Nabi kan banyak yang mabuk. Selalu saya bicara sunnah Rasul, ibu kenal gak almarhumah Dr. Hajatuti Alawiyah? Kenal gak? Kenal di mana? Oh, di TV, di radio. Kan dekat rumah saya sama. Itu pernah dia ngisi pelajaran tentang sehari bersama Rasulullah. Sehari bersama Rasulullah artinya apa? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi diajarkan doa-doa tuh. Bangun tidur baca doa, mau tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, bercermin baca doa, keluar rumah baca doa. Siapa yang ngajarin? Kata anak-anak, guru saya yang ngajarin. Guru kamu siapa yang ngajarin? Gurunya. Guru siapa yang ngajarin? Gurunya lagi. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi. Terus sampai Nabi Muhammad. Betul gak kira-kira? Doa tidur, bismikallahumma ahya wa bismika. Itu diajarin. Ini kadang-kadang yang diingat sunnah Rasul malam Jumat. Saya kalau bilang malam Jumat tuh sunnah Rasul, kalau dekat gua keplak palanya tuh. Saya bilang saya bukan malam Jumat, malam apanya jadi, saya bilang gitu. Jangan dibilang malam Jumat sunnah Rasul. Emang sunnah Rasul itu doang lu. Bangun pagi baca doa. Ya kan? Itu Rasul ajarin. Ya apalagi ibu-ibu nih, ya. Ya ibu-ibu yang nyari pahalanya banyak kan ibu-ibu. Dia nyuci, dia masak kan pahalanya banyak ibu. Maaf ya ibu, kalau sayang sama anak, dek. Ibu-ibu sayang sama kamu tuh kemana-mana bawa tas. Buat apa? Nanti ada sisa makanan buat kamu, bawa pulang tadi, bawa pulang. Ibu tuh kalau ngaji bawa tas, kondangan bawa tas, maulid bawa tas, cuma satu yang gak dibawa tasnya. Kapan? Lagi takziah ngelawat. Emang gak bawa tas? Gak ada yang dibawa pulang. Anak itik makan tikus, tikus ada di atas. Ambil plastik buat bungkus, habis bungkus masukkan ke tas. Ada tetangga saya, maaf nggak bohong saya, itu kue dimasukin ke tas. Air aqua segelas baru diminum dikit dilupa dimasukkan ke tas, akhirnya tasnya banjir, lupa dia. Sayang apa? Sayang sama kamu. Ya saya mau banyak anak-anak nih, jangan durhaka sama orang tua kita. Maling kundang jadi batu sama siapa coba? Sama ibunya. Saya belum pernah tuh ada anak durhaka sama bapak jadi apa gitu, belum pernah. Kali bapak disuruh beli rokok sini, gua bapak biar sono. Oh tapi sama ibu, bu. Saya pernah dengar cerita dan saya pernah baca itu Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram. Itu waktu ibunya masak katanya menurut riwayat ada yang lemparin pasir dia. Lemparin pasir, ada yang bilang mengatakan dia naruhin pasir di makanan. Apa ibunya marah? Enggak. Kamu model kita, ibu anak kurang ajar malah lagi masak gitu. Abdurrahman Sudais ibunya, nah ibu lagi masak. Sono main dulu sono main. Kalau perlu main di Masjidil Haram. Suruh mainnya di Masjidil Haram. Nah, main sono Masjidil Haram. Kalau perlu jadi imam di sono. Jadi imam, padahal masih kecil jadi imam beneran. Coba ibu besok ngobrolin anak suruh main di masjid, main sono di masjid ini, kalau jadi imam kayak gitu. Jangan bilang anak kurang ajar, anak bandel, jangan ntar bandel beneran. Karena apa? Doa ul walid kal waladi ka doain Nabi ala umati. Doa orang tua, omongan orang tua seperti doa Nabi kepada umatnya. Benar ya kira-kira? Ya Allah bu, anak nih bu yang kita sayang, maaf, ibu ngatain bapak setan kagak marah. Saking sayang sama anak. Bapak kalau bilang setan sama istri marah gak? Pasti marah, tapi ada saatnya bapak dibilang setan sama ibunya kagak bakal marah. Mau bukti gak? Kok gimana aja bu? Serius banget sih lagian. Bapak ngomong setan, Pak. Ibu ngomong setan sama bapak. Kamu nangis. Bapak kamu bilang setan, memang kamu, mak kamu kagak marah, bapak kamu nggak marah. Mau bukti gak? Nih, dek, jam 1 malam kamu bangun nangis. Mak kamu tidur, bapak kamu tidur, kamu nangis. Kira-kira dia yang bangun, bapak kamu, mak kamu. Bapak kali. Bapak nggak ada protes bilang mak ya. Waktu kamu tidur jam 1 malam, bangun tidur nangis, yang bangun bapak apa ibu? Ibu yang bangun. Mana ya Allah, pagi-pagi udah belanja ke pasar, masak, nyuci, gak bisa tidur. Malam enak-enak tidur, anaknya nangis, diemin susah, bapaknya mah enak ngorok. Apa kata ibunya? Pak, bangun apa pak? Bangun. Ada apa? Anak kita gak bisa tidur, lu mah enak tidur. Ngantuk bang, capek saya. Apa aja bang kerjain? Akhirnya bapaknya ngambil mukena siapa? Mukena istrinya bagian atas. Dia pakai di kepala, itu kayak pocong begitu, lampu depan dimatiin, dia lompat-lompat. Apa kata temannya? Tidur, ada setan di depanmu. Setan di depanmu. Mana mak? Wah iya mak, baju putih-putih mah setan mah. Iya, tidur. Akhirnya anaknya tidur. Ketakutan ada anaknya tidur. Apa bapak pagi-pagi bangun ngomel? Bu, kan saya laki lo kok bilang setan semalam, agak marah tuh. Demi anak, ya gak? Demi anak. Rasulullah pernah ditanya, ya Allah, ya Rasul,
siapakah yang patut aku sayangi? Apa jawab Rasul? Ummuka, ibumu. Qila tsumma man ya Rasul? Kemudian siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qila tsumma man ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Baru yang keempat, qila tsumma man ya Rasul? Kemudian siapa lagi? Baru jawab Rasul apa? Qala abuka, bapakmu. Rasul jawab ibumu, 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 baru bapakmu. Ibunya berapa kali? Bapaknya? Ibunya satu, bapaknya? Bapaknya. Ibunya tiga, bapaknya? Oh, ibu yang ngomong tuh. Ibunya tiga, bapaknya satu katanya. Akhirnya datang ke Indonesia jadi lagu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu. Ibu takdum dabang itu itu yang anak ke satu. Coba yang anak kedua. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Dek, ibu kamu waktu ngandung kamu dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu waktu hamil itu ke pasar, hamilnya ditinggal apa dibawa? Kali, bang, gue titip hamil gue ya, gue mau ke pasar, ada nggak? Dibawa itu sampai 9 bulan. Besok tanggal 4 ya? Besok tanggal 4 Januari, kamu latihan hamil mau nggak? Pakai batu bata 1, ikat di perut, jalan dah, main. Ntar 2 bulan tanggal 4 Februari taruh lagi 1, jadi 2 bata. Sampai 9 bulan kan udah masuk sekolah tuh. Gurunya nanya, orang pada nanya, dek, kamu sekolah SD kok udah hamil? Bukan hamil nih, batu bata latihan hamil tuh. Saya ingin merasakan bagaimana ibu saya dulu waktu ngandung saya kemana-mana, begitu. Boro-boro pada mau Pak Ustadz, kata gitu. Emaknya nyuruh beli garam, mereka kagak mau. Beli garamnya sono, gak mau, ntar aja lagi tanggung main. Awas, kalau benar-benar mau masuk surga tuh, jangan melarang Pak orang tua kita. Ibu, anak-anak kalau lagi sholat disuruh nggak, Bu? Bu, anak-anaknya kalau sholat disuruh nggak? Lah kagak boleh, Bu, dosa hukumnya. Masa anak lagi sholat disuruh? Anak lagi sholat suruh garam, jangan. Iya, kan saya nanya, ibu kalau anaknya sholat disuruh nggak? Suruh. Anak lagi sholat disuruh. Kecuali sebelum waktunya sholat, ibu tuh, ayo sholat, begitu baru. Kemarin Kiai Kadruni almarhum lu pernah kaget tuh ulama sholat pakai celana nggak sah. Kaget, saya juga kaget. Selama ini banyak orang sholat pakai celana, pada bingung-bingung, Kiai pada bingung, sholat pakai celana nggak sah. Baru dibilang kecuali pakainya sebelum sholat tuh, kecuali pakainya sebelum Allahu Akbar, baru 2 rakaat pakai celana. Alhamdulillah, terus kagak boleh gitu. Benar juga. Peci hitam nggak boleh jadi imam. Mikir lagi orang, kok peci hitam jadi nggak boleh jadi imam? Ya kalau peci jadi imam, kapan sujud, kapan rukuk? Nah, jadi dengerin. Nih kalau ada manfaatnya gini, bu, Dade. Pertama kita banyak baca selawat. Yang kedua bakti sama orang tua. Pak Ustadz, bapak saya udah meninggal, ibu saya masih ada, bakti sama ibu kita. Bapak kita kan doain dah, Robi pilih wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya abis sholat jangan pada pulang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini kan anak-anak pada bangun kan datang. Doa dulu deh, doa. Ikutin imam tuh, astagfirullahaladzim li wa hidayah wa ashabi hukuki alayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Lupa aja dah, Allahumma salam. Jangan pulang, minimal baca Rabbi pilih wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. Lu kagak Allahumma salam dibaca Allahumma lantas jalan. Pulang dah. Kapan doa buat orang tua kita ya? Ustadz, maaf ya saya naik anak-anak biar pada bakti sama orang tuanya ya. Jangan sampai nanti mereka rajin sholat tapi yang orang tuanya ngelawan. Ada gak sini yang salaman di jidat gitu, ada nggak? Ada yang di pipi kali gitu, ada? Karena zaman sekarang udah banyak kejadian tuh anak-anak kita salaman bukan cium tangan kita, tangan di jidat itu. Bahkan ada yang cium tangan bener, tangan dia dicium. Jadi pegang tangannya, tangan dia dicium. Kamu setangan orang tua kamu cium ya. Dah, yang ketiga sholat. Ini terakhir karena Bang Haji Madid udah datang ya. Yang ketiga sholat. Dari sekian perintah Allah, cuma sholat yang langsung dijemput oleh Rasulullah melalui peristiwa apa namanya? Isra dan Mi'raj. Perintah zakat turun ayat, perintah puasa turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, ya hai orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi sholat langsung dijemput.
oleh Rasulullah, yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Berarti penting tuh Ustaz. Oh penting. Makanya nanti perbuatan manusia yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung sholat. Awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti perbuatan manusia yang pertama kali dihisab, pertama kali dihitung adalah sholat. Perkara kamu bantu orang tua, pertama kamu berarti sholat yang pernah ditanya. Cuma sayang, dek, kayak kadang-kadang ada yang sholat maghrib, isanya nggak sholat, ada nggak? Mana orangnya? Ibu bilang ada. Ada yang sholat zuhur, asarnya nggak sholat, ada nggak? Awas, hati-hati, sehat ninggalin sholat. Mantaroka sholat tamu ta'ami dan pakot kaparo diharon. Siapa orang yang ninggalin sholat terang-terangan maka dia dianggap kafir. Ya, makanya jangan ninggalin sholat. Jangan ninggalin sholat. Kalau saya sholat jarang-jarang, sama saya juga sholat jarang-jarang. Saya habis sholat zuhur saya nggak sholat, sholat paling ba'diyah. Habis ba'diyah saya nggak sholat lagi, kita sholat lagi asar. Habis sholat asar saya nggak sholat lagi, kita sholat lagi maghrib. Habis maghrib paling ba'diyah, terus isya, udah jarang-jarang namanya. Subuh kadang-kadang nggak sholat, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya lah kapan sholatnya? Saya pernah baca di majalah Islam, ada seorang pemuda meninggal dunia. Seorang pemuda meninggal dunia. Ketika udah dikapanin, udah disolatkan, dibawa ke kubur. Biasanya nih Pak, biasanya itu di lubang kubur, itu sebelum mayat masuk ke lubang kubur ada yang turun nggak? Berapa orang? 3 orang. Ngapain dia turun? Saya waktu jadi LMK, ada Pak RT nggak? Pak RW. Saya pernah jadi LMK, teman piket saya orang non-muslim. Ngomong sama saya begini, Pak Ustadz, ada apa Pak? Saya baru tahu mayat yang diterima di alam kubur cuma mayat umat Islam, kata gitu. Betul begitu Pak? Iya, tadi saya baru ikut nguburin, kata gitu. Sebelum mayatnya masuk kubur, ada yang turun 3 orang. Ngapain? Nerima mayat begini. Iya, masa mayatnya dilemparin begitu? Dia kan pakai peti dikerek. Ya, oh iya benar juga mayat diterima dalam kubur. Kali terima, iya diterima, ada yang terima, ada yang ngambil. Nah, ini pemuda, ada pemuda meninggal dunia. Kebetulan yang turun 3 orang adalah adiknya satu. Adiknya turun berima mayat. Bu, adiknya Bu turun. Kebetulan adiknya pakai baju koko, udah digulung baju koko. Cuman jam tangannya lupa dibuka. Maaf, jam tangan mahal dulu, namanya Rolex ya, mahal ya, berapa juta dulu Rolex. Dia lupa, udah digulung, turun lagi. Ketika mayat dipegang sama dia nggak pikirin tuh apa yang ada, dia pikirin abang itu yang meninggal, sedih, masukin ke liang lahat. Tali pocongnya dibuka, tutup mukanya dibuka. Kok diem aja sih? Dibuka semuanya, ya. Bagian atas kadang-kadang ngulung tanah tuh, buat apa? Buat jagain itu mayat dia dapat ke liang kubur, liang lahat, supaya mukanya ngiyup tanah. Itu adiknya. Nggak terasa jam tangannya dipakai putus, ketindihan mayat. Kalau mau ambil lagi sama mayat digali. Itu ketindihan mayat, dia nggak terasa. Singkat cerita, tutup papan semuanya, kemudian selesai pemakaman, dia pulang, semua pada pulang. Yutbiul mayiti salatun, yang ikut mayat 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli familinya, saudaranya, tetangganya ikut ke kubur. Mana ada orang nguburin sendirian doang, mayat di jalan. Pasti ada yang gotong kan? Bapak-bapak sempat yang gotong mayat gak? Orang gotong mayat Pak nggak boleh ngomong apa-apa tuh. Mayatnya enteng ya? Iya nih, jangan-jangan dosanya nggak ada. Bukan, lu gotong berapa-berapa 20 orang. Gila mayatnya berat, nih berat banget mayat ya. Dosanya banyak kali, bukan dosanya banyak, lu gotong berempat doang, berat. Gitu. Itu nggak boleh ngomong begitu. Ketika mayat itu udah selesai dimakamkan, pada pulang, adiknya mau pulang, belakangan hidupin mobil. Cemeh gitu. Baru lihat jam berapa ya? Lah, jam saya nggak ada. Kemana ya jam saya? Dia cari, turun dari mobil, dia cari sampai ke kuburan, nggak ada. Dia pikir jam tangan saya pasti ketinggalan dalam kubur. Mau nggak mau harus diambil Bu, mahal jamnya. Panggil tukang gali kubur. Abang gali kubur, sini sebentar. Ada apa, Dek? Ada apa? Tolong dong gali kuburan kakak saya. Ngapain digali? Jam tangan saya ketinggalan di dalam. Apa kata tukang gali kubur? Maaf Dek, hari ini yang meninggal ada 4. Saya jadi gali lubang 4, kalau digali lagi jadi 5. Tuh sono 1 tadi, sono 1. Ini 1. Sekarang kalau digali lagi jadi 5. Saya capek Dek, gitu. Mending kamu aja gali nih, 4 juta saya kasih pinjam, gitu. Akhirnya kasih pinjam. Tukang gali kubur balik lagi istirahat merokok di bawah pohon. Nungguin apa? Nungguin ada yang meninggal. Nah emang ngapain orang gali kubur udah orang meninggal? Dia gali.
Bu, Dek, baru 2 kali 3 kali kuburannya keluar asap hitam. Saya ngajari majalah Islam saya baca. Hidayah apa saya lupa itu. Dia gali, baru berapa kali gali kuburannya keluar asap hitam. Dia kaget, kok keluar asap hitam kecil dikit-dikit gitu. Apa iya nih asap hitam dari mana kok keluar dari kubur? Apa iya kakak saya lagi ngerokok di dalam? Kan udah meninggal. Hitam asapnya. Bu, akhirnya dia gak jadi gali. Dia pulangin di pacul, bang ini pacul bang gak jadi. Ingat, ini aib. Uzkuru mahasina mautakum. Gak boleh sebutin gitu keburukan mayat. Akhirnya dia pulang, nanya ibunya. Ibu, nah, baru pulang ya? Iya. Ibu, dosa apa yang kakak lakukan? Apa kata ibunya? Anakku, kakakmu udah meninggal. Udah jangan banyak ditanya, doain aja. Ibu, pasti ada sesuatu yang dirahasiakan sama ibu. Apa sih bu? Nah, dosa kakak. Emang kenapa kamu nanya gitu? Tahu gak bu dosanya apa bu? Nah, malu tahu besoknya saya sampai masjid. Tahu gak dosa apa? Kata ibunya, nak, emang kenapa kamu nanya? Ibu, jam tangan saya ketinggalan dalam kubur. Kemudian saya gali, begitu saya gali keluar asap hitam. Wah Allah, ibunya nangis. Itu anak benar-benar punya adab. Pas saya langsung pulang nggak bilang, ibu, kenapa? Mas saya kuburan kakak keluar asap. Ibunya kaget pingsan, gitu ya. Kagak, pakainya nanya halus-halus. Apa kata ibunya? Ya Allah nak, kamu jangan kayak kakakmu. Kakakmu tuh suka ninggalin sholat. Bahkan pernah ngelawan sama saya. Kata ibunya begitu. Ada gak yang suka ninggalin sholat? Ada gak yang suka ngelawan sama ibu? Sekarang goreng-goreng. Ada yang bilang ada, bilang yang udah punya salam ibu minta maaf ya. Yang punya salam ibu, yang rajin, yang jarang-jarang sholat udah bilang rajin sholat ya. Akhirnya apa? Ibunya bilang, udah kamu jangan kayak kakakmu. Kakakmu suka ninggalin sholat. Bahkan di laptop saya masih ada tuh 18 tahun, rambutnya hitam, meninggal dunia jam 3 digali, jam 12 dimakamkan, jam 3 digali, diotopsi ulang, rambutnya putih semua, ini pada babak belur. Pertanda di kuburan diapain tuh? Disiksa. Itu apa? Di laptop saya masih ada tuh. Ya Allah, bahaya banget ya orang ninggalin sholat sampai begini. Ya, kalau dengar ceramah saya masih nggak mau ini juga, masih mau ninggalin sholat juga, udah kamu siap-siap dah, gosong-gosong di kubur. Oh benar tuh ya, makanya tadi saya bilang mau amalin nggak? Mau, ayo. Kalau nggak berdoa saya kasih amalan doa bu ya. Mau doa nggak? Ya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa agar menjadi orang yang tidak malas. Malas sholat, malas ngaji, malas bikin PR. Inilah doanya. Mau sekarang pentar? Sekarang kita baca salawat dulu dah ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terasa getar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh, karena tak pernah salat subuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nanti badan akan terkujur, akan dibawa ke liang kubur. Tulang dan daging dipukul hancur, karena tak pernah sholat zuhur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itulah tanda hidup kesasar, malaikat azab semakin mungkar. Kulit dan daging hangus terbakar, karena tak pernah salat asar.
semua sama membawa nasib. Jasad dipukul lalu menjerit karena tak pernah Salat maghrib, salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Di kubur ada ular berbisa yang bernama Sujaul Akro, melilit mayat yang banyak dosa karena tak pernah Salat isya, salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Di pohon buni ada lalat, ada semut lagi berantem. Siapa di sini tak pernah sholat? Hari kiamat mukanya hitam. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin. Terus 2 jam. Habibillah. Ada yang suka malas sholat nggak? Kali ada yang sholat zuhur jam 2 gitu, ada nggak? Kenapa ada ya? Saya takut ibu belum sholat jam 2, tahu-tahu jam 2 mau sholat zuhur, belum sholat udah mati. Ayo. Ada tetangga saya lagi sholat, lagi qobliyah, cakep. Ada yang lagi sujud meninggal dunia, cakep nggak? Ibu mau nggak meninggal dunia lagi sujud? Mau nggak meninggal dunia lagi sujud? Kalau mau ntar pulang sujud aja, jangan bangun-bangun, mati dapetnya. Lalu ada yang masih malas, ikuti doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa agar menjadi orang yang tidak malas, malas sholat, malas ngaji, malas bikin PR, malas sekolah, malas bantu orang tua, dan malas-malas lainnya. Inilah doanya. Di mana-mana orang baca doa, angkat tangan begini. Ayo bu, angkat tangan bu, angkat tangan. Ayo bapak, angkat tangan. Ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa agar menjadi orang yang tidak malas, malas sholat, malas ngaji, malas sekolah, malas bikin PR, malas bantu orang tua, dan malas-malas lainnya. Inilah doanya. Allahumma, merem matanya merem. Allahumma, Allahumma, paksakan, paksakan, paksakan. Amin. Oh, kalau udah zuhur, ayo udah sholat. Udah jam 1 belum sholat, udah jam 2 belum sholat, ngapain aja coba? Pagi-pagi, nak sekolah nak. Ada apaan? Kecoa kecut takut. Kecuali dinosaurus datang jadi pada bangun. Bu, udah jam 2 belum sholat, mau ngapain coba? Itu anak kita. Sekolah. Allahumma, paksakan ini doa ampuh dari almarhum Kiai Haji Abdul Syafi'i. Waktu dia selama saya 10 tahun dulu. Ingat tuh doa, makanya saya kemarin aja saya paksakan. Ini kalau naik motor, saya kemarin buru-buru bu, naik motor, saya nggak nginjak rem bener lah. Saking pengen buru-buru nyampe, saya nggak nginjak rem bener. Kenapa nggak nginjak rem? Sekarang motor remnya di tangan semuanya. Nggak ada rem kan sekarang motornya? Lagi ngapain nginjak kaki? Bah, terakhir supaya kita masuk surga, ya kan? Ibu, saya pernah nanya sama guru saya, ketua MUI, ayat surat Ibrahim ayat 7, ini terakhir nih. Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nikmat Allah kalau kita syukuri akan ditambah, tapi kalau kita kufuri nikmat itu, maka ingat azabku sangat pedih. Bu, Pak, saya tanya sama guru saya, Pak Kiai,
Kalau nikmat Allah kita syukuri kadang ditambah. Iya. Kok saya punya istri satu saya syukuri nggak nambah-nambah, saya bilang gitu. Istri saya syukuri nggak nambah-nambah. Apa kata guru saya? Sarwani, bukan ditambah orangnya, tapi ditambah sayangnya. Nah itu nih, ditambah sayangnya, ditambah mesranya, pokoknya ditambah segala-galanya. Dengan catatan, Bu, dengan catatan, kalau suami kita lagi di rumah, duduk, makan, temenin. Suami kita ngeliatin, kita liatin. Suami kita senyum, kita senyum. Dua-duanya tersenyum, maka Allah akan turunkan rahmat di rumah itu. Jangan suami makan, ibu tinggal ke dapur, duduk. Kalau perlu tanya, bang, kurang apa bang? Tuh. Kalau kurang manis, lihat aja bang. Gitu. Kan biasanya ibu gitu tuh. Lihatin aja, kalau laki kita ngeliatin kita, bapak ngeliatin istri, senyum. Ini kata guru saya. Apalagi Pak Kiai. Kemana-mana, jalan, pegangan. Ibu kalau kondangan pegangan sama suami. Yuk, kalau pengantin baru pegangan. Begitu jatuh aja, akar saling. Emang akar kurang ajar, gitu. Udah punya anak 2, punya anak 3, jatuh. Bininya 2 miliar. Lu mah nggak tahu kemana, gitu. Mau pakai istri sama suami pegangan. Dengerin Bu, kata guru saya, kalau pegangan, Allah akan ampuni dosa keduanya. Tuh. Allah akan ampuni dosa kondangan pegangan, naik motor pegangan. Demi Allah Bu, istri saya boncengan motor, kagak pegangan, saya turun di jalanan. Turun nih sebentar. Kenapa ya? Kempes, kagak. Gue mau jalan sendiri. Emang apa? Lu kagak pegangan, gue kan ojek, begitu. Pegangan. Itu gara-gara itu Pak, saya amalin tuh. Ama apa? Biar dosa kita diampunin. Ibu masak, ibu nyuci, suami makan. Setiap butiran nasi yang ibu bapak makan, anak-anak bapak, itu jadi penghapus dosa ibu tuh. Makanya kebanyakan orang beli matang aja, beli matang. Masak apa Bu? Emang nggak bisa masak apa? Bisa Pak Ustadz masak mie. Yang gampang tuh, masak Bu. Kata guru saya, Bu, suami tuangin air 1 gelas, ibu pahalanya 1 kali umroh. Bang minum bang 1 gelas, pahalanya umroh. Besok nuangin 5 gelas. Bang minum bang 5 gelas, susu, teh, air putih, apa namanya. Kata suaminya, kok ada 5? Iya bang, 1 gelasnya 1 kali umroh. 5 gelas, saya 5 kali umroh. Kata suaminya, lu 5 kali umroh, perut gue gembung. Ya, itu bagai pahalanya, ya. Makanya ketika suami kita makan temenin Bu. Lah kalau Ustaz kalau lagi marah gimana? Lah beda dah, lagi marah. Itu suami buru-buru makan Bu kalau lagi marah. Makan sendok sendiri, makan sendiri, gitu kan gitu Bu ya. Ya Allah, jangan pakai marah-marahan dah. Maaf, anak saya udah 6 Bu, istri saya baru 1, nggak pernah marah sebentar doang. Emang ada pantunnya kalau marah? Nih lu marah sama gua? Enggak, kalau marah gua kasih pantun. Makan nasi apa lauknya, ikan bandeng di kolong meja, sakit hati apa obatnya, pegang pundak cium pipinya. Tuh, aja ke toko emas didiem. Makanya Pak kalau istri lagi marah aja ke toko emas dah, dianteng. Saya belum pernah lihat ibu ngidam lihat duit wewe. Ma, lu ngidam ya? Ini duit gimana mah? Belum pernah. Ini duit mah 2 juta. Belum pernah saya lihat dah. Makanya ibu uwe belum pernah. Makanya alhamdulillah, tapi banyak kan. Saya punya murid di Bukit Duri, istrinya ngidam pengen naik baja di depan. Bang, gua ngidam bang, pengen apa? Naik baja di depan. Panggil kan baja suaminya. Bang, baja bang, dibukain pintunya. Bang, di depan katanya. Mau di depan. Lah kok di depan? Ngidam. Akhirnya suami di belakang duduk. Nah, baja pintunya depan. Ngidam nggak jauh. Ada yang pengen bang, gua ngidam bang, pengen apa? Pengen lihat abang cium tiang listrik gitu. Emang macam-macam, daripada minta mangga malam, nggak ada mangga repot juga ya. Ya, pilih saja barangkali yang saya sampaikan. Bang Haji Madid udah nungguin. Pici yang tajam di atas hati-hati itu untuk kita. Yang bawa balon hati-hati, balonnya pecah dulu. Ya, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan panitia yang melaksanakan Maulid malam hari ini mendapat keberkahan keredoan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat kita yang hadir, mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita masing-masing, yang jauh, yang dekat, yang naik motor, yang naik mobil, mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga berkumpul kita dengan Rasulullah, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah wa bi kulliyati sholih wa la hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin deh. Yang pertama baca selawat, yang kedua bakti sama orang tua, terus sholat, apalagi ya sholat udah ya, bakti sama orang tua. Mudah-mudahan saya sampaikan ini banyak manfaatnya buat saya dan buat jamaah sekalian. Jemur keripik di tengah sawah, jemurnya di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun, yang laki angkat tangan yang kanan. Pegel gak dengerin saya? Yang kanan. Ibu-ibu angkat tangan juga. Semuanya angkat tangan kanan. Putar-putar bunyi gak? Nah, dadah. Dadah.